Pria ini sedang mengutak-atik sebuah mayat. Dilihat lebih dekat, ternyata sedang memotong rambut mayat. Detik berikutnya, Mei membuka sebuah toko wig. Seringkali ada orang yang mengirim bahan rambut ya. Adiknya bernama Min mengingatkannya bahwa bahan rambut itu tidak jelas asal-usulnya. Kamu sebaiknya lebih berhati-hati. Tetapi Mei tidak mendengarnya. Rambut palsu yang dia buat untuk pasien yang sedang menjalankan kemoterapi. Hari ini ada seorang ibu datang mengantarkan rambut, tetapi kantongnya sedikit aneh, tiba-tiba bergerak sendiri. Anjing Min menggonggong ke arah kantong, tetapi Mei tidak menyadari ada yang aneh. Dia memeriksa rambutnya, kemudian membayar ibu itu. Setelah ibu itu pergi, Mei mulai mencuci rambut itu dan menyisir dengan hati-hati. Tiba-tiba muncul sebuah tangan aneh di belakangnya. Mei berbalik badan dan tidak melihat apa-apa. Mei berjalan ke depan cermin dan minum air. Tiba-tiba dia mimisan. Dia buru-buru bilas dengan air, tetapi pipa saluran malah tersumbat. Dia menarik seikat rambut dari pipa saluran. Pipa saluran lancar kembali, tetapi muncul suara aneh dari dalamnya. Mei ingin melihat lebih dekat, tetapi tiba-tiba muncul sebuah tangan hitam mengerikan dari lubang salurannya. Ternyata hanya mimpi buruk. Min membawa beberapa temannya ke rumah. Mereka berisik dan ribut di dalam rumah, membuat Mei sangat tidak senang. Salah satu temannya diam-diam mengenakan wignya. Kalian lihat saya mirip Lucinta Luna atau mirip Milen Cirus. Pada saat itu Mei masuk dan memarahi mereka, kemudian meminta wignya. Tetapi Min merasa kakaknya sudah mempermalukan dia. Dia marah dan melempar wig ke lantai. Kakak beradik itu bertengkar. Kamu mengambil semua barang saya. Iya benar. Ayah dan ibu lebih menyukaimu. Kamu sudah mengambil cinta mereka. Di sisi lain, temannya yang tadi turun untuk mengembalikan wig, tetapi lampu tiba-tiba padam. Dia berjalan kerak sambil gemetar. Tiba-tiba, semua orang mendengar suara teriakan. Mereka segera turun ke lantai bawah, malah menemukan kepala temannya sedang dipajang di rak. Darah masih menetes. Saat berbalik badan, ada hantu perempuan yang sedang melihat mereka. Semua orang bergegas membuka pintu dan lari, tetapi tidak disangka, kuncinya patah. Mereka hanya bisa lari ke atap. Temannya, satu demi satu terbunuh oleh hantu perempuan itu. Mei baru menyadari, ini berasal dari rambut yang dia terima hari itu. Tetapi sudah telat, hantu perempuan memisahkan kakak beradik itu. Min hanya bisa melihat, Mei dimasukin ke oven oleh hantu perempuan. Suhunya segera naik menjadi 100 derajat. Ovennya meledak. Saat Min bangun, dia melihat orang tuanya pulang. Dia segera menangis dan bercurhat. Tetapi orang tuanya tidak bisa melihat dia, hanya berbicara dengan Mei. Min melihat ke arah perut. Dia baru menyadari bahwa dia sudah mati tertusuk kaca yang meledak. Tetapi anehnya, kenapa Mei seperti tidak terjadi apa-apa? Ini adalah sebuah mayat yang indah. Todd yang sedang magang, diam-diam mendorong penutup peti, ingin melihat wujudnya. Perawat tua berkata itu adalah peti mati suaminya. Mayatnya tidak dalam kondisi bagus. Keduanya meninggal 1 minggu sebelum pernikahan. Perawat tua juga mengingatkan dia, bagaimanapun, jangan masuk ke kamar tidur mereka. Setelah mengatur pekerjaannya, perawat tua itu meninggalkannya. Todd benar-benar degil. Dia langsung pergi ke kamar tidurnya pengantin Cherry dan Mike, dan berbaring di ranjang mereka. Todd tertidur dengan cepat. Pada saat itu, kotak musik di sampingnya tiba-tiba bergerak sendiri. Setelah bangun, Todd mulai mempersiapkan alat ritual. Tiba-tiba dia menyadari, salah satu sudut peti matinya terbuka, dan ada seekor kadal masuk ke dalamnya. Todd segera membuka peti matinya. Wajah Cherry yang berbaring di dalam masih terlihat indah, seperti masih hidup. Kemudian kadal itu masuk ke dalam rok Cherry. Dia baru saja ingin mengambilnya. Peti mati warna hitam di sebelahnya tiba-tiba menabrak. Todd segera menutup peti matinya. Kemudian Todd kembali ke kamar dan menemukan sebuah kamera. Dia penasaran dan membukanya. Di dalamnya penuh dengan foto indahnya Cherry. Tetapi semakin lihat semakin tidak benar. Banyak foto kekerasan oleh Mike muncul dan terlihat oleh Todd. Melihat noda darah yang sudah kering di lantai, dia bisa membayangkan bagaimana Cherry dilecehkan oleh Mike. Kemudian Todd menemukan sebuah kaset.
Setelah dibuka, di dalamnya ada video Mike sedang mengikat Cherry. Todd tidak tahan lagi. Dia pergi ke aula, dan menemukan bahwa peti mati Cherry terbuka lagi. Dan badannya memiliki luka yang baru. Dia yakin itu adalah perbuatan roh Mike. Sehingga dia memindahkan peti Mike ke depan patung Buddha. Todd tidak mengerti. Pengantin yang begitu cantik, kenapa Mike tega melukainya? Hari-hari berikutnya, Todd selalu menemani Cherry setiap hari. Membuka lagu untuknya, membawa dia jemur matahari, dan bantu mengusap badannya. Suatu hari, peti mati Mike tiba-tiba terbuka. Dia menyiksa Todd dengan penuh emosi. Kemudian membiarkan Todd melihat kebenaran. Ternyata Cherry memiliki kelainan masokis. Mike mengikatnya karena tidak ingin. Dia terluka, tetapi Cherry berhasil melepaskan diri. Dia membunuh Mike dan kemudian bunuh diri. Todd yang sudah mengetahui kebenaran ini ingin melarikan diri. Tetapi sudah telat. Dia sudah menjadi mangsa pengantin hanti ini, dan terjebak di dalam peti mati selamanya. Min sedang mengobrol di depan komputer. Rekan kerjanya sudah pulang kerja. Di kantor hanya sisa Min seorang diri. Dia sedikit takut, kemudian membuka musik. Tiba-tiba, kursi di belakangnya bergerak. Komputer terbuka satu persatu, membuat Min berteriak. Setelah Min melarikan diri, kedua bosnya ketawa. Ternyata ini adalah perang dari mereka. Di perusahaan ini, saling menakuti sudah hal biasa. Walaupun demikian, rekan baru tetap saja bisa takut. Tidak lama kemudian, bos Karan keluar beli makanan. T membuka pintu. Kemudian melihat ada bayangan hitam. T yang sudah terbiasa tentunya tidak takut. Langsung membuka lampu. Ternyata bayangan hitam itu adalah dari kain pel. Tiba-tiba, kulkas di depan bergerak. T berpikir, masih ingin mengerjainya. Langsung menendang. Tetapi saat ini, Karan masuk dari pintu. Hanya melihatnya membuka kulkas. Di dalamnya tidak ada apapun. Setelah Karan pergi, tiba-tiba keluar hantu wanita dari kulkas. Membuat T segera lari ketakutan. Baru saja masuk ke sebuah pintu. Melihat hantu mengerikan lainnya. Tentu saja, itu perang Karan. Dan kerjasamanya bersama Nging dan Bam. Tetapi T malah ketakutan hingga mati. Semuanya menjadi panik. Saat mereka bingung, Tin hidup kembali lagi. Ternyata dia menggunakan kesempatan juga. Dan Karan saat ini, karena rasa bersalah malah gantung diri. Sebelum semua orang panik, Karan hidup kembali lagi. Satu persatu adegan ini sangat seru. Tiba-tiba, rekannya di ruangan lain melihat T yang mati. Jadi yang barusan bersama mereka. Dan ketawa bersama itu siapa? Dipikirkan lagi. Mereka bertiga segera melarikan diri. Dikarenakan mati lampu, pintu tidak dapat dibuka. Nging dan Bam pergi ke kantor untuk mengambil kunci. Saat itu di mesin cetak mengeluarkan foto kematian T. Dilihat lagi. Ternyata T berbaring di mesin cetak. Keduanya segera berlari. Di kantor Karan, malah ditemukan mayat Karan. Ternyata Karan, saat gantung palsu malah terjadi kecelakaan. Benaran mati. Nging dan Bam segera mengambil kunci dan melarikan diri. Di sisi lain, Karan dan T kembali bersama lagi. Mereka tertawa terbahak-bahak. Oh Tuhan, ternyata ini masih perang. Mayat itu juga manusia palsu. Keduanya dengan senang menuju lift. Dan melihat Nging dan Bam. Keduanya di dalam lift. Tiba-tiba sekretaris telepon memberitahu mereka, Nging dan Bam, saat ditakuti pertama kali, sudah mati karena jauh dari tangga. Jadi yang di dalam lift, Nging dan Bam, kemungkinan besar adalah